Terima kasih Pak Yani Dharma yang luar biasa kalau membuka acara, selalu luar biasa. Dan memang sekarang ini dengan kegiatan live streaming seperti hari ini, kita bisa mendatangi langsung ke rumah-rumah, sehingga hasilnya tentu akan lebih bermanfaat. Karena kalau kita di dalam ruangan, sebagaimana tadi yang Pak Yani sampaikan, kita hanya terbatas dengan ruangan, dimensinya ya segitu saja kapasitasnya. Apalagi mungkin kalau menggunakan Wisma Asti Indah dengan 152 meter persegi, 3 lantai, saya kira kita sulit untuk memuat sedemikian banyak orang, dan sulit juga untuk bisa mendokumentasikan sehingga bisa dilihat oleh banyak orang di waktu-waktu mendatang. Tetapi dengan adanya pandemi, justru Astinda bisa mengadakan acara yang dihadiri oleh Bante Subapanyo dari ujung Indonesia, perbatasan Indonesia, kemudian teman-teman yang lain dari berbagai tempat, para umat simpatisan Buddhis, ya, bukan hanya umat saja ya, karena sekarang melalui media sosial ataupun melalui media-media seperti sekarang ini dengan Zoom maupun dengan YouTube dan lain sebagainya, kegiatan kita bukan hanya terbatas pada umat Buddha saja, tetapi juga simpatisan Buddhis. Artinya banyak juga orang-orang yang bukan Buddhis yang kepingin belajar Dharma. Nah, ini dengan kegiatan kita secara online atau dalam jaringan seperti ini, yang sekaligus juga didokumentasikan melalui YouTube dan lain sebagainya, maka kegiatan ini akan bisa dipelajari orang di masa depan. Ya, karena itu Pak Yani yang luar biasa tentu sudah membuka acara dengan baik sekali. Bante Subapanyo juga sudah memberikan sambutan dengan luar biasa sekali, bahkan beliau di dalam waktunya yang terbatas, kesempatannya yang terbatas, kesibukannya yang banyak, kemudian di tempat yang jauh, beliau sudah berhasil berkomunikasi dengan kita semua, dan beliau juga memberikan masukan-masukan yang luar biasa yang saya sangat sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa Wisma Astinda ini memang feminin kesannya, ya. Jadi saya melihat, wah, feminin banget. Kemudian juga bersih, kesannya bersih, karena kadang-kadang kita melihat wihara-wihara ini bagaimana ya, ini wihara yang katanya menjadi bagian dari peradaban. Jadi bagian peradaban itu bagian dari adab, bagian dari akhlak, bagian dari kemoralan. Tapi kadang-kadang kita lihat wihara kotor. Ya, padahal sebetulnya kebersihan itu juga salah satu cermin keberadaban. Tapi wihara kotor. Kotor apa? Macam-macam. Kotor bisa lantainya, kotor bisa dapurnya, kotor bisa toiletnya, kotor bisa temboknya, kotor karena banyaknya jemuran yang bergantungan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita lalu melihat, aduh, ini tempat peradaban tapi adabnya ini bagaimana, ini kurang ya. Tetapi Wisma Astinda ini luar biasa, tadi bersih. Saya belum lihat dapurnya, tadi ya dapurnya sedikit lah, dapur kelihatan sedikit, ada cuci-cuci di situ ya. Bagus, bagus. Nah, kemudian saya lihat ada binatangnya, ada anjing. Saya tidak tahu apakah anjingnya ini sudah bisa diajarkan untuk buang kotoran di tempat yang tepat. Karena kalau anjing nanti buang air di sana, buang kotoran di situ, kemudian ini bau dan kotoran bisa luar biasa. Nah, ini juga kita harus memahami juga bahwa kadang-kadang kita kumpul dengan makhluk lain, ya kalau makhluk halus sih tidak ngapa-ngapa ya, makhluk halus tidak bikin kotor, malah kadang-kadang bunga kita bermanfaat. Tapi kalau anjing, kucing, ular, burung, burung merpati, dan lain sebagainya, kadang-kadang agak bikin biara kurang bersih. Tapi ya mudah-mudahan Astinda tidak begitu. Dan ini luar biasa, karena hari ini 16 November, ini pas 2 tahun. Wisma Astinda itu dibuat upacara peletakan batu yang tadi sudah luar biasa sekali, yang dibangun juga dalam 1 tahun lebih. Wah, saya melihat
cukup bagus dan kemajuannya cukup bagus, dan ini menyenangkan sekali karena memang satu organisasi yang besar butuh satu tempat, butuh satu kantor. Nah, kalau tadi Bante Subapanyu sudah menyampaikan, ini kantor yang pertama. Saya harapkan nanti akan ada kantor-kantor yang lain. Wah, ini kita harus dukung. Karena nanti Astinda di mana-mana punya tempat untuk tinggal, tempat untuk mengajar, tempat untuk mengelola diri. Ini tentu akan sangat luar biasa sekali. Ya, karena itu kalau nanti Bante Subapanyu mungkin kadang-kadang karena kesibukannya beliau agak sedikit terlupakan kegiatan Astinda ini, nah nanti kita boleh mengingatkan, Bante, dulu katanya mau bantu nih, kalau kita ada lagi, ini loh saya sudah ada tanah di Kalimantan di sini, kemudian di mana lagi, di Sumatera di sini, kemudian nanti di Sulawesi di sini. Waduh, kalau nanti di berbagai tempat sudah ada tempatnya, tentu akan luar biasa. Nanti itu baru pulau-pulau. Nanti kalau sudah tiap provinsi ada, wah ini luar biasa. Nanti kita akan tagih kepada Bante Suba supaya jangan sampai lupa di masa beliau memimpin sebagai Sangganayaka ini, kita harapkan semakin banyak tempat-tempat yang menjadi Wisma Astinda. Ya, karena itu tentu sebagai ketua umum ya atas Silani Gunanandini, kalau semakin banyak tempatnya, ya tentu harus semakin baik manajemennya. Karena satu tempat pun kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah. Kalau nanti tambah tempat yang lain masih tidak dikelola dengan baik, berarti menambah masalah yang lain lagi. Tapi kalau satu tempat ini sebagai latihan untuk dikelola, manajemen pengelolaan tempat itu juga tidak mudah, menjaga supaya bisa bersih itu tidak mudah, menjaga kegiatan supaya terus berlangsung itu juga tidak mudah, membangun itu sebetulnya lebih mudah. Walaupun biayanya cukup besar, saya lihat tadi, wah ini sampai 3M dan lain sebagainya cukup besar, membangun itu tidak mudah, tetapi mengelola jauh lebih tidak mudah. Karena Astinda ini dengan anggota yang bermacam-macam, dari berbagai kalangan, dari berbagai latar pendidikan, dari berbagai latar budaya, dari berbagai latar keluarga, ini untuk membuat kebersamaan ini tidak mudah. Ya, sehingga kadang-kadang kita mengatakan, tempat ini harus bersih ya. Bersih setiap orang itu ukurannya beda-beda. Nah, kita harus membuat standar. SOP-nya bersih itu bagaimana? Apakah kalau disentuh lantainya itu tidak ada debu sama sekali? Atau boleh ada debu 1 mili? Atau bagaimana? Ini tentu harus dibuat standar. Kemudian nanti dapur disebut bersih itu bagaimana? Apakah sampahnya tidak bau? Apakah kemudian airnya tidak bocor dan lain sebagainya? Ini tentu harus dikelola dengan baik. Karena mengelola ini jangka panjang. Ibaratnya beli handphone gampang. Punya kartu SIM gampang. Tetapi bayar pulsanya ini yang tidak gampang, karena ini harus rutin, ya. Ibaratnya ngasih makan, ini pulsanya ini dikasih rutin, berbulan sekali atau apa harus rutin. Demikian pula merawat Wisma ini tidak mudah. Nah, tapi bagaimanapun juga saya harus mengucapkan selamat kepada Astinda yang hari ini sudah 2 tahun punya tempat yang namanya Wisma Atasilani Theravada Indonesia yang sangat bagus, baik dari atas, baik dari samping, baik dari depan. Depan tadi pintunya agak membingungkan bagi saya. Ini pintunya yang mana ini? Ini pintu samping, pintu garasi atau pintu depan? Saya nggak jelas itu tadi karena saya memang belum berkunjung. Nah, tapi saya sudah mengunjungi ini sekarang secara virtual, ya. Kemudian nanti kita lihat lagi kalau sudah semuanya bagus, dari samping, dari depan, dari atas, kemudian dilihat dari dalam tadi juga bagus sekali, ruang-ruangannya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan untuk pembinaan moralitas yang juga sebagai tanda
peradaban mulia. Karena kalau tema kita pada kesempatan ini adalah wihara sebagai tempat membangun peradaban mulia. Sebetulnya yang disebut peradaban dari kata adab. Adab itu adalah akhlak. Akhlak itu sebetulnya lebih berbicara tentang kemoralan. Memang disepakati peradaban itu adalah merupakan hasil karya manusia. Baik yang secara fisik, seperti kalau misalnya pembangunan Wisma Astinda, ini sebetulnya adalah termasuk bagian dari peradaban. Secara fisik itu sudah bagian dari peradaban. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh Bante Subha, kok kelihatan feminin ya? Nah, ini kan sudah bagian dari peradaban. Karena memang tempatnya ini ya untuk para wanita. Kalau tempatnya para wanita terus kesannya garang, kesannya maco, mungkin wanita ya nggak nyaman di situ ya. Aduh, rasanya kok saya jadi tertekan ya. Tadi waktu ada pemberkahan Buddha Rupang, saya lihat Buddha Rupangnya abisekannya hitam. Agak maco nih. Tapi setelah diresmikan, loh kok putih? Yang diabiseka dengan yang digunakan kok beda ya? Apa ini karena dicat atau apa saya nggak tahu. Nanti mungkin di dalam pembahasan itu akan ada. Tapi dengan putih menjadi lebih feminin. Kalau hitam kelihatannya lebih angker. Jadi mungkin para wanita ini kalau meditasi jam 6 pagi atau jam 7 malam mungkin agak ngeri-ngeri, takut sambil noleh kanan, noleh kiri. Waduh, ada apa itu hitam-hitam di situ. Tapi begitu putih, terang, bersih, nah itu menjadi lebih nyaman. Ya, nah ini adalah sebetulnya bagian dari peradaban. Karena gampang sekali dilihat hiasannya, pemilihan warnanya, dari warna depannya, kemudian logonya, dan lain-lain, itu yang menimbulkan kesan feminin. Nah, ini adalah bagian dari peradaban. Bagian-bagian fisik ini adalah peradaban. Kemudian bunga, ya ada bunganya, lidah mertua misalnya, ada pohon lidah mertua, ya walaupun para atasilan ini tidak punya mertua, tapi punya pohon yang namanya lidah mertua. Ya itu juga bagus juga, karena itu pemilihan untuk penyaringan udara supaya oksigennya bagus dan sebagainya. Nah, ini adalah yang kesan-kesan feminin. Ini adalah bagian dari peradaban. Namun, peradaban bukan hanya berbicara tentang fisik. Ya, kalau kita berbicara tentang fisik, ya nanti mungkin Atasilani juga akan ada bidang pendidikan. Pendidikannya bukan hanya pendidikan agama, tapi juga mungkin ada pendidikan untuk pembangunan fisik, misalnya jadi arsitektur dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti kalau sudah menjadi besar sekian tahun lagi. Saya katakan sekian tahun lagi, bukan sekian puluh tahun lagi, karena saya nggak tahu perkembangannya Atasilani ini sedemikian cepat. Sampai Bante Subha saja tadi kaget. Baru saja diberikan tanah 152 meter persegi, sekarang sudah tahu ada bangunan. Nah, sekarang siapa tahu setelah malam ini ataupun kesempatan ini disampaikan, dalam berapa tahun lagi sudah membentuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk mendorong pembangunan fisik, misalnya sekolah seni. Sekolah seni atau pendidikan seni membuat ukiran dari batu misalnya. Wah, Buddha Rupang, ya, atau mungkin yang seni yang sederhana saja lah, tidak usah dari batu. Misalnya bagaimana membuat Buddha Rupang dari kertas yang dilebur. Jadi ada cara membuat Buddha Rupang itu misalnya kertas dicampur, dijadikan tepung, dijadikan bubur, dicampur dengan semacam lem dan lain sebagainya, kemudian nanti dibentuk menjadi Buddha Rupang. Menjadi Buddha Rupang, kemudian nanti diwarnai dan lain sebagainya. Kemudian ini nanti bisa menjadi objek persembahan juga, menjadi objek puja dan lain sebagainya. Nah, ini karena kegiatan Atasilani ini sedemikian cepat, maka saya hanya bisa ngomong beberapa lama lagi, beberapa tahun mungkin, atau beberapa lama lagi, kalau lebih cepat dari setahun, mungkin bisa
ada pendidikan-pendidikan yang bersifat materi, bersifat fisik, seperti tadi, atau minimal membuat rangkaian bunga teratai, entah itu dari kertas, entah itu dari kain, entah itu dari material-material yang lain, sehingga itu nanti bisa menjadi persembahan di altar-altar cetia di rumah, altar-altar di biara-biara, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi program Atasilani yang mungkin bersifat fisik. Nah, ini karena kita berbicara tentang peradaban. Kemudian tadi, bagus juga yang disampaikan oleh Pak Yani Dharma, mengingatkan saya, dulu waktu saya masih awal-awal, ya saya masih baju putih-putih, itu saya ketemu Pak Yani itu. Jadi saya sebagai anagarika sekitar 1 bulan. Jadi dulu programnya memang seperti itu. Anagarika 1 bulan, kemudian saya tinggal di Buddha Metta Arama dan ketemu Pak Yani. Dan ketemu juga Saudari Seni Ruslim yang tadi disampaikan itu. Dan kita memang banyak komunikasi dan lain-lain. Yang itu sebetulnya kalau tadi Pak Yani mau sampaikan adalah wihara itu sebagai tempat kegiatan sosial juga. Nah, itu kegiatan sosial itu juga bagian dari peradaban. Bahwa sekarang bagaimana Atasilani ini bisa mengelola anak buahnya atau mengelola anggotanya untuk lebih mudah bersosialisasi. Kenapa? Karena mempunyai latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Ini kadang-kadang timbul ada rasa yang satu merasa kurang, aduh saya ini tidak bisa kalau seru begini, rasanya kok nggak mampu saya untuk nerima tamu. Nah itu ada yang seperti itu. Ada juga nanti Atasilani yang mungkin berlebihan. Semua sini saya urusnya, tamu-tamu sini semua, diskusi sini, ceramah sini, semua saya yang ngurus, saya punya kemampuan itu semua. Nah ini ya ada yang seperti itu, ada yang biasa-biasa. Nah dari 3 kelompok ini, ada yang berlebihan, ada yang biasa, ada yang minder. Nah ini nanti harus diciptakan atau harus disusun satu manajemen, satu sistem untuk melakukan pembinaan. Sehingga yang kurang merasa, aduh saya kok rasanya tidak mampu. Nah ini harus dibangkitkan semangatnya. Ayo kamu belajar bersosialisasi. Coba kamu sekarang nerima tamu, anak-anak dulu. Aduh aku nggak bisa, dicoba. Nah ini dikasih kesempatan. Apalagi nanti ini kalau sudah ada Wisma Atasilani di satu kota, di kota yang lain, di provinsi yang lain, ini nanti akan menjadi satu benang merah bahwa ada satu komando yang sama. Ibaratnya kalau ada restoran, buka franchise, ini rasanya sama. Dari yang pusat, franchise-nya di sini, di kota ini, di provinsi ini, di kabupaten itu, di desa sana, sama rasanya. Cara pelayanannya sama. Jadi ini ada manajemennya, bukan ngasal. Nah kalau cuma seragamnya yang sama, potongan rambutnya sama, caparitannya sama, tapi manajemennya acak-acakan. Nah ini nanti sama dengan franchise makanan tadi. Franchise makanan ayam goreng misalnya. Di tempat yang kota lain, franchise ayam gorengnya ini seragamnya sama, logonya sama, tapi gorengnya ada yang mateng, ada yang kosong. Kemudian di kota itu karena orangnya seneng, misalnya kalau di Jawa Timur, seneng pecel misalnya. Ini franchise ayam goreng ini terus jualan pecel. Nah ini kan kacau. Loh ini bagaimana ini? Franchise ayam goreng mereknya sama, di pusatnya nggak jualan pecel, di sini jualan pecel. Nah kemudian di Jawa Tengah nggak sedia pecel, tapi sedia gudeg misalnya. Loh ini kan jadi kacau. Nah ini harus ada manajemen. Makanya mumpung masih satu tempat, diatur.
Nah, ini karena bagian dari peradaban juga, tapi masih peradaban yang masih bersifat sosial. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang materi, tentang fisik, peradaban fisik, kemudian peradaban sosial, yang kita juga harus ada manajemennya seperti ini, sehingga nanti di mana saja kalau ketemu Atasilani, senyumnya kurang lebih sama, ketulusannya maksud saya. Kalau senyumnya harus diukur, ini berapa senti, lah kan bibir orang nggak sama ya, bibir orang ada yang lebih lebar, ada yang sempit. Nah kalau semua harus 15 senti, kan kacau, yang sempit dibuka kan ya nggak bisa, yang lebar kok 15 bagi saya kurang, saya ini 30, karena dari kuping ke kuping bibir saya kan susah. Nah jadi tapi gaya senyumnya, ketulusannya. Anda lihat, kalau sekarang Anda menaik, kalau nanti sudah waktunya, kalau belum pandemi dulu ya, atau nanti sudah selesai pandemi, Anda naik pesawat. Ada salah satu maskapai penerbangan, itu cara pramugarinya, tiap kali kita naik pesawat itu, cara pramugarinya menyambut, standar. Cara tubuhnya, itu gesturnya, tubuh itu, bahasa tubuhnya sama, cara senyumnya sama, ketulusan wajahnya sama, sorot mata tulusnya sama. Lah ini ada pelatihannya, sehingga mungkin nanti Atasilani di dalam program untuk peradaban yang bersifat sosial, mungkin harus mengundang orang-orang yang punya kemampuan mengajarkan tentang kegiatan untuk membawa diri, rasa percaya diri, untuk bagaimana mengaktualisasikan diri. Nah ini harus ada diundang seperti itu, sehingga nanti diajarkan bagaimana sih punya pandangan mata yang tulus, bagaimana sih punya senyum yang tulus, bukan senyum yang munafik, senyum yang dipaksa, senyum yang dibuat, ini kan ada. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara tentang fisik, pembangunan, yang tadi bisa dituangkan dalam misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan, membuat rupang, membuat hiasan-hiasan di altar, membuat dupa misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang bersifat sosial, misalnya bagaimana ada pelatihan untuk kepribadian misalnya, kemudian juga nanti bersifat sosial itu ada juga misalnya bagaimana Atasilani nanti bisa membantu kegiatan para umat, misalnya dengan misalnya ada kegiatan memasak misalnya atau apa, terserah, ini itu banyak sekali seginya. Kemudian yang penting lagi yang ada hubungannya lagi dengan kegiatan kita di dalam Dharma adalah peradaban yang dengan kata adab tadi, yaitu berbicara tentang kemoralan. Ini yang sebetulnya menjadi tugas utama nanti ya. Yang tadi saya singgung awal itu sebetulnya masih itu tugas tambahan lah, itu gampang. Itu nanti dikerjakan kalau kita sudah semua bisa. Tapi nanti ini tugas utama adalah bagaimana meningkatkan peradaban, meningkatkan adab, meningkatkan akhlak, meningkatkan kemoralan untuk diri sendiri maupun lingkungan. Saudara-saudara, kegiatan Atasilani ini kurang lebih sama dengan kegiatan Biku dan kegiatan Samanera, yaitu kita hidup didukung oleh umat. Walaupun Atasilani sebetulnya lebih mempunyai kelonggaran ya, bisa berusaha. Karena Atasilani memang perlu sekali, kalau tadi yang kegiatan fisik maupun yang sosial itu sebetulnya saya lebih mendorong Atasilani itu mandiri. Sehingga nanti satu ketika mungkin siapa tahu bisa beli tanah sendiri. Siapa tahu bisa bangun sendiri. Siapa tahu artinya karena kegiatan Atasilani ini betul-betul mengejutkan ya, dan umat mendukung sekali. Sehingga siapa tahu ini bisa beli sendiri. Nah, sekarang bagaimana ini? Menciptakan adab ini, akhlak ini, bahwa kita para
Anagarika, Anagarini, ataupun Atasilani, ini sebetulnya orang yang didukung kehidupannya oleh umat. Cenderung seperti itu. Ya, kalaupun nanti Atasilani tadi ada usaha dan lain sebagainya, tapi masih belum tentu bisa, saat ini masih belum tentu bisa menghidupi sendiri. Nah, sekarang ada pikir, gimana ya? Saya usaha untuk yang mandiri ini sekarang. Nah, kita kalau sekarang ini berpikir saya masih didukung oleh umat, maka saya harus menjadikan diri saya ini sebagai ladang yang subur untuk umat berdana. Karena kalau umat sudah percaya kepada kita, tapi kemudian kita menyia-nyiakan kepercayaan umat, maka kita sesungguhnya menjadi orang yang gampang mengubah keyakinan orang, menurunkan keyakinan umat. Karena begitu kita sudah jadi idola, begitu kita sudah dipercaya, loh, kok kelakuannya gitu? Langsung keyakinan, kepercayaan yang demikian kuat itu pecah dan sulit sekali dikembalikan. Nah, kita kemudian lalu merenung, kalau saya sudah dikasih makan oleh orang yang nggak kenal sama saya sekalipun, saya sudah didukung kehidupan saya oleh orang yang nggak kenal saya sekalipun, maka sekarang tugas saya adalah saya harus meningkatkan kualitas diri saya dulu. Saya harus menjaga pikiran saya yang positif. Saya harus menjaga ucapan saya yang positif. Saya harus menjaga kelakuan saya yang positif. Sehingga apa saja yang saya pikirkan, ucapkan, dan lakukan ini mencerminkan perilaku orang yang menjalankan dharma, menjalankan akhlak yang baik, menjalankan adab yang mulia. Karena saya adalah bagian dari peradaban mulia itu sendiri. Karena saya dididik di dalam Buddha Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang tadi juga sudah disampaikan di dalam sambutan Atasilani bahwa Sang Buddha ini mempunyai mahakarya yang sudah sampai 3000 tahun bertahan. Saya sekarang sudah menjadi muridnya, maka saya jangan sampai memalukan Sang Buddha. Jangan sampai ada orang mengatakan, loh, muridnya Sang Buddha kok kayak gitu. Nah, padahal kita hidup dari dukungan umat. Nah, ini yang harus kita ingat dulu. Ibaratnya seekor anjing saja yang dipelihara, dikasih makan, dia bisa menjaga tuannya. Dia bisa menjaga orang yang ngasih makan. Nah, sekarang kita dikasih makan oleh Buddha Dharma. Kita diberi hidup oleh Buddha Dharma. Maka kita harus menjaga sikap kita, perilaku kita, cara berpikir kita untuk keluhuran Buddha Dharma. Sehingga orang melihat apa yang kita lakukan menjadi cerminan Dharma. Dan itu adalah bagian dari peradaban mulia. Nah, kalau kita sudah menjadi bagian dari peradaban mulia, maka orang kemudian lalu melihat. Orang lalu melihat, orang lalu mencontoh. Kalau sekarang kita ceramah yang muluk-muluk, karena kita ceramah sesuai dengan Dharma, tetapi kadang kelakuan kita tidak sesuai dengan Dharma, maka orang akan meniru kelakuan kita, bukan meniru isi ceramah kita. Salah satu contoh misalnya, kalau sekarang, kalau di masyarakat umum, ada orang tua merokok, ayahnya merokok. Kemudian dia menasihati anaknya supaya jangan merokok. Ayah yang merokok ini menasihati anaknya tidak boleh merokok. Maka hasilnya anak tidak akan mengikuti kata-kata orang tuanya.
anak akan mengikuti perilaku nyata orang tuanya. Jadi orang tua merokok, walaupun orang tua melarang, anak tetap merokok. Sekarang di dalam Dharma juga sama. Mengajarkan untuk tidak mencuri misalnya. Tapi kemudian melakukan pencurian. Ya otomatis kelakuan itu yang ditiru, bukan kata-katanya yang ditiru. Atau malah kita mendapat perendahan kata atau malah dibully. Pernah ada satu ketika seorang pandita yang suka berburu binatang. Jadi ada satu pandita yang suka berburu. Baik berburu binatang besar di hutan maupun binatang kecil, cicak, lalat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam satu ceramah, dia ceramah tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis. Tetapi dia lupa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari dia sering mengatakan atau pernah bercerita bahwa kalau ada lalat di rumah, dia ambil karet dan kemudian karetnya ditembak ke lalat itu sampai lalatnya mati. Dia lupa cerita itu. Tapi yang mendengar tidak lupa. Sehingga ketika dia ceramah tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis, dia hanya ditertawakan. Kamu jalani saja nggak bisa. Kok sekarang ceramah kayak gitu? Nah, padahal kita sudah berkali-kali mengatakan, dengarlah isi ceramahnya. Jangan lihat orangnya. Jangan ukur dengan kelakuannya. Tapi kita manusia biasa ini susah. Kita masih selalu mengukur dengan orangnya. Kamu aja nggak bisa jalan, nih kok kamu ceramah seperti itu. Nah, karena itu, kalau kita mau menjadikan wihara sebagai bagian atau sebagai tempat untuk membangun peradaban mulia, maka kita yang berada di wihara ini khususnya menjadi contoh yang baik. Baik di dalam kelakuan, cara berpikir, maupun cara berbicara. Sehingga orang lalu melihat, wah ini bagus. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia kerjakan sama. Dan ini sebetulnya yang diucapkan juga oleh Sang Buddha ketika beliau mengajarkan tentang 4 kesunyataan mulia. Kalau Anda membaca Dhammacakkappavattana Sutta, di situ disebutkan bahwa karena Sang Buddha sudah mengerti, maka beliau menjelaskan. Jadi beliau menjelaskan yang beliau mengerti. Artinya beliau melakukan apa yang beliau sampaikan. Nah, walaupun kita belum mencapai kesucian, tapi kita masih harus menjalankan apa yang kita sudah pelajari. Supaya ketika orang datang ke wihara, dia melihat bagian dari peradaban mulia itu ada di penghuni wihara. Dan ketika dia melihat peradaban mulia itu ada di penghuni wihara, maka dia melihat, dia mencontoh, dan akhirnya dia membawa pulang. Dan ketika dia membawa pulang, dia menjadi contoh untuk keluarganya. Dia menjadi contoh untuk pasangan hidupnya. Dia menjadi contoh untuk anak-anaknya. Dia untuk menjadi contoh teman-temannya. Dan akhirnya keluarga dia menjadi keluarga yang beradab. Keluarga yang berakhlak. Yang akhirnya keluarga dia menjadi contoh untuk keluarga-keluarga di sekitar dia. Kalau lebih banyak keluarga-keluarga di sekitar dia yang beradab, yang berakhlak, maka nanti ada satu masyarakat yang beradab. Ketika masyarakat yang beradab ini menjadi satu contoh, misalnya kalau di Wisma Attasilani Astinda ini nanti wismanya ini ada di Tangerang misalnya, kita ambil contoh di situ dulu, kemudian ada di sekitar Tangerang ini, kemudian banyak umatnya yang berakhlak, banyak umatnya yang beradab, punya peradaban mulia,
maka akan dicontoh oleh kelompok-kelompok yang lain, bahkan dari provinsi-provinsi yang lain. Mungkin bukan hanya Tangerang saja, mungkin juga nanti dari Depok, mungkin juga nanti dari Bogor, mungkin juga nanti dari Bandung, mungkin makin lama makin luas sampai Jawa Tengah, makin luas, makin luas sampai Jawa Timur, makin luas sampai Bali, sampai luar pulau, dan lain sebagainya. Maka terbentuklah upaya membangun peradaban mulia itu. Jadi peradaban mulia itu bukan dari luar kita minta, tapi dimulai dari kita yang berada di wihara. Karena wihara sebagai tempat untuk membangun peradaban mulia, menjadi contoh bahwa kita yang tinggal di wihara sudah minimal belajar beradab. Nah, belajar beradab ini bagaimana kalau di dalam Dharma? Belajar beradab itu satu hal. Tadi kalau kita untuk memotivasi tadi adalah dengan saya ini kan hidup dari pemberian umat. Karena itu sekarang saya harus memberikan manfaat yang terbanyak untuk umat. Memberikan kebahagiaan untuk umat semaksimal mungkin. Nah sekarang, bagaimana supaya kita lebih beradab lagi? Nomor satu, kita harus punya keyakinan kepada Dharma. Punya keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kepada Triratna. Bahwa jalan yang saya tempuh ini sudah cocok dan saya harus lanjutkan. Karena jalan inilah yang mengantar saya menuju pada kebahagiaan. Jalan inilah yang mengkondisikan saya menjadi orang yang lebih baik. Nah, keyakinan ini muncul dari mana? Keyakinan ini banyak kita dapatkan dari kita belajar dari para senior misalnya. Jadi, wihara kita buka untuk kegiatan diskusi Dharma. Apakah itu secara offline, secara langsung, ataupun secara dalam jaringan, kita buka. Sehingga nanti ada pencerahan-pencerahan baru yang menimbulkan keyakinan. Wih, nggak salah, aku pilih Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindungku. Karena walaupun kita belum praktek terlalu banyak, tapi kalau kita sudah dapat masukan-masukan, baik dari diskusi, mungkin buku-buku, ya. Kalau tadi saya lihat, mungkin perpustakaan yang belum ada di Wisma Astinda, kalaupun ada mungkin masih perpustakaan pribadi, ataupun karena tadi di beberapa ruang rasanya belum disebutkan adanya perpustakaan. Nah, kalau nanti kita bisa ada buku-buku, atau mungkin kita cari secara online, karena sekarang gampang sekali. Kita search di Google, kemudian kita secara online mau mencari tentang Triratna misalnya, Tiratana, gampang sekali. Jadi kita sudah bisa mencari dengan baik sekali. Saya nggak tahu apakah di Astinda, di Wisma Astinda ini sudah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi misalnya, dari lantai 1, 2, dan 3, sehingga bisa gampang sekali untuk mendapatkan materi-materi pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan bisa meningkatkan keyakinan kita. Nah, kalau keyakinan kita sudah ada, maka kita terdorong untuk melaksanakan Dharma. Yang paling sederhana, dan itu di dalam lingkup kita, itu melaksanakan kemoralan. Dan inilah akhlak. Kemoralan adalah akhlak. Akhlak adalah adab. Adab adalah peradaban. Asal kata dari peradaban itu. Kemoralan. Kalau Antasilani, 8. Karena Atta, 8. Kemoralan. Kemudian kalau Samanera, 10. Kalau Biku, 227. Umat, 5. Masing-masing coba jalani. Karena masing-masing walaupun umat harus mendorong dirinya untuk punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana. Kemudian umat juga harus mendorong dirinya untuk melaksanakan 5 latihan kemoralan. Pada hari-hari biasa,
hari-hari Uposatha tanggal 1, 8, 15, 23, coba jalankan 8 sila. Bagi yang dekat dengan Wisma Astinda, coba datang, ikut, jalankan 8 sila di situ. Saya nggak tahu apakah Wisma Astinda juga menerima pria berlatih di situ, ataukah hanya wanita saja, nanti perlu ada penjelasan itu. Jadi kalau misalnya pria jalankan atas sila, apakah boleh hanya di lantai 1 saja? Apakah boleh sampai lantai 2? Apakah boleh sampai lantai 3? Nah, ini nanti juga harus ada penjelasan. Karena yang tadi di dalam video hanya tertulis dilarang merokok dan lain sebagainya, tapi belum ada tulisan pria tidak boleh masuk dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sebetulnya adalah latihan kemoralan. Mungkin saya sih belum baca kalau tadi ada pria tidak boleh masuk ya, tapi kita lihat nanti. Nah, cuman kalau ada biku datang, ya Anda juga harus ada konsekuensinya, kalau biku juga pria. Nah, kemudian selain punya keyakinan, punya kemoralan, latih dengan baik, walaupun Anda seorang umat Buddha yang tinggal di rumah Anda, supaya Anda bisa menjadi bagian dari peradaban, bagian dari adab, akhlak, kemoralan, maka Anda juga menjalankan Pancasila Buddhis hari-hari biasa, 8 sila pada hari-hari Uposatha, tanggal 1, 8, 15, 23, menurut penanggalan bulan. Kemudian, selain itu, juga perlu membuka diri untuk belajar. Jadi kita di dalam kehidupan ini tidak pernah selesai belajar. Kita harus selalu rajin belajar. Kita harus membuka diri untuk selalu belajar. Mau mendengar dengan telinga kita, mau melihat dengan mata kita, untuk selalu mau belajar sesuatu yang baru, terutama tentang Dharma. Sehingga membuat kita terdorong untuk melaksanakan Dharma di kehidupan sehari-hari berdasarkan yang kita pelajari. Baik kita pelajari secara daring dalam jaringan seperti sekarang, ataupun mungkin secara offline kalau nanti sudah selesai pandemi dan lain sebagainya, kita perlu belajar terus, sehingga meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan upaya kita untuk melaksanakan sila itu dengan banyak belajar. Kemudian selain belajar juga, kita mengembangkan kerelaan. Karena di dalam Dharma, kerelaan ini adalah kunci sebetulnya. Seseorang menjadi Atasilani, dia rela meninggalkan keluarganya. Dia rela meninggalkan kesenangannya. Karena itu, hal-hal yang bersifat yang disenangi, coba mulai dikendalikan, supaya jangan sampai banyak hal-hal yang disenangi, terutama mungkin hal-hal yang tidak berhubungan dengan Dharma misalnya, itu jangan sampai misalnya kemudian kita jadikan kebiasaan seolah-olah enggak apa-apalah aku sudah meninggalkan keduniawian, tapi aku masih senang ini, senang dengan misalnya gelang. Saya ini senang gelang. Jadi ya kadang-kadang saya kalau di kamar saya pakailah gelang saya senang lah, nanti kalau ada teman ya saya masukkan lagi misalnya. Nah, itu hal yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan sila, sebaiknya itu dihindarkan. Saya senang menggunakan lipstik, ya sudahlah, saya kalau sendirian, ini kan di Wisma saya sendirian, saya pakai lipstik. Jangan. Nah, kenapa? Karena kita berusaha jalani. Nah, ini adalah bagian dari kerelaan. Saya rela meninggalkan keduniawian. Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Itu kan niat kita sendiri. Karena niat kita, maka saya punya konsekuensi logis, saya jalani. Demikian pula kita yang tinggal di masyarakat. Kerelaan bisa yang bersifat materi. Kerelaan bersifat materi apa? Saya punya makanan, saya bagi makanan ke tetangga. Saya punya pakaian, kalau pakaiannya masih bagus, saya bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Saya punya uang, saya bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu kalau saya punya materi. Tetapi saya juga punya yang bukan materi, waktu saya, perhatian saya. Itu saya juga bisa berikan kepada mereka.
Saya berikan waktu saya untuk keluarga, untuk pasangan hidup, untuk anak, untuk teman. Saya berikan perhatian saya untuk keluarga, untuk anak, untuk teman. Itu adalah bagian dari peradaban juga. Ketika Anda mau berbagi dengan mereka, mau Anda menyediakan waktu untuk mereka, itu juga bagian dari peradaban. Jadi peradaban ini luas sekali. Karena peradaban itu bukan hanya fisik saja, tetapi juga yang bukan fisik, yaitu kemoralan tadi, akhlak tadi. Dan yang termasuk akhlak adalah punya keyakinan kepada Triratna, kalau di dalam Dharma, punya kemoralan, punya kemauan untuk belajar, punya kedermawanan, kedermawanan berupa materi maupun yang bukan materi, dan akhirnya punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan kita membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau kita sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka kita melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Menghindari keburukan, memperbanyak kebajikan. Kalau kita bisa selalu memperbanyak kebajikan, dan kita tahu yang buruk itu, ini sudah bagian dari kebijaksanaan. Dan bijaksana itu, selain kita bisa memisahkan, kita tahu kapan kita melakukan sesuatu itu. Baik kalau tidak tepat waktu, menjadi tidak bijaksana. Misalnya tadi, di Wisma Atasilani ditulis pria dilarang naik. Itu sudah menjadi aturan misalnya. Kemudian mengundang biku datang. Tolong Bante, kita ada kebaktian di lantai 3. Tapi karena Bante pria, Bante di lantai 1 saja ya. Nah, ini baik. Baik, aturan itu baik. Tapi dia tidak bijaksana. Dia tidak menggunakan kebijaksanaan untuk, loh ini kan kebaktian. Banyak orang. Nah, sekarang label pria dilarang naik, ditutup. Nah, sudah naik. Kenapa kok ditulis label pria dilarang naik saja, kok tidak label pria selain biku dilarang naik? Kenapa? Karena biku juga tidak boleh sembarangan naik. Karena, wah ini kan selain saya, selain biku kan boleh naik nih. Pria kecuali biku, bukan selain maksud saya. Kalau selain kan berarti pria, semua pria boleh naik kecuali selain biku. Wah ini malah biku yang tidak boleh naik. Semua pria kecuali biku dilarang naik. Nah, kenapa kok nggak ditulis itu? Semua pria kecuali biku dilarang naik. Karena bikunya waktu naik juga harus minta izin. Karena kalau hanya ditulis semua pria kecuali biku dilarang naik, nanti bikunya bisa sembarangan naik. Jam 9 malam ya naik, jam 10 malam ya naik, kan kacau balau nanti. Nah, jadi pokoknya ditulis pria dilarang naik. Nah, nanti kalau ada Bante yang naik, itu ditutup, kemudian bikunya naik. Diantar oleh Atasilani. Sehingga ini ada izin, nggak ngawur ini. Nah, tetapi hanya naik, kemudian selesai. Tidak terus nginap dan lain sebagainya. Ada kuti, tapi kuti adalah untuk para Atasilani. Itu adalah menggunakan kebaikan, memilih yang baik dengan yang buruk bisa memisahkan, yang buruk tidak dilakukan, yang baik dilakukan, tapi yang baik pun harus dengan kebijaksanaan, tidak ngawur. Karena kalau ngawur hasilnya nanti pokoknya pria dilarang naik, Bante pun tidak boleh naik, kan kacau. Ya, nah Bante harus jadi Yani Dharma, karena Yani tadi katanya wanita. Tadi saya pintas di awal Pak Yani sudah menyampaikan beliau adalah wanita.
yaitu beliau sangat pecinta Astinda sehingga beliau menyadari namanya Yani adalah nama wanita. Sehingga Pak Yani, mungkin Ibu Yani, saya pikir ini di sini sekarang namanya Ibu Yani ini bisa naik karena itu kan wanita. Ya, nah ini kan jadi kacau kalau sudah seperti itu. Jadi peraturan pun perlu kebijaksanaan. Dan itu nanti menjadi peraturan yang berlaku di Wisma Astinda 1, Wisma Astinda 2, 3, 4, 20, 50, dan seterusnya. Nah, karena itu, kalau ini bisa menjadi bagian dari peradaban, karena wihara ini sudah mengajarkan peradaban, menumbuhkan keyakinan, mendorong semangat untuk melaksanakan kemoralan, mendorong semangat untuk belajar dharma, apalagi juga mengajar. Tadi para Atasilani juga ada kalau pagi siap-siap mengajar dharma di sekolah A, B, C, dan sebagainya. Kemudian mendorong adanya kerelaan, mendorong munculnya kebijaksanaan, bisa menggunakan kebaikan itu pada waktu yang tepat, maka para Atasilani sudah menjadi bagian dari peradaban mulia. Para Atasilani di Wisma Atasilani yang boleh saya katakan wihara, sudah menjadi bagian dari peradaban. Menjadi contoh peradaban, contoh nyata peradaban, yang nanti akan ditiru oleh para umat yang bertemu, yang akhirnya para umat di rumah juga mempunyai keyakinan yang kuat pada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, punya dorongan yang kuat untuk melaksanakan kemoralan minimal 5 sila, kalau umat tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, kemudian ditambah dengan 3 sila lainnya setelah jam 12 berpuasa, kemudian tidak menyenangkan dirinya dengan berbagai tontonan dan wewangian, kemudian juga tidak duduk dan berbaring di tempat yang relatif mahal misalnya, mewah misalnya. Nah itu pada hari-hari tertentu dia terdorong untuk melaksanakan itu, kemudian dia terdorong untuk belajar dharma, sering mengikuti kegiatan dalam jaringan seperti sekarang ini, sering membaca buku, sering juga search di Google tentang dharma, kemudian terdorong untuk mengembangkan kerelaan, kerelaan bersifat materi misalnya, ikut misalnya berdana untuk pembangunan Wisma Astinda yang lain misalnya, ataupun ikut upacara Katina di berbagai tempat misalnya, ataupun membantu mereka yang membutuhkan, mereka yang terkena bencana alam misalnya, silakan. Dan akhirnya umat juga terdorong untuk berlatih bijaksana, bisa memilih yang baik dan bisa menggunakan kebaikan ini dengan tepat. Kalau sudah demikian, maka Wisma Astinda ini dihuni oleh orang-orang yang beradab, orang-orang yang memiliki peradaban mulia, yang menjadi contoh untuk masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang di sekitarnya ini, kalau dia terus mengelola dirinya dengan baik, menjadi orang yang beradab, maka dia bisa menjadi contoh untuk pasangan hidupnya, keluarganya, tetangganya. Sehingga akan banyak keluarga-keluarga di lingkungannya yang melakukan peradaban yang sama, yaitu memiliki keyakinan, kemoralan, kemudian keinginan belajar, kemudian kedermawanan, dan juga kebijaksanaan. Dan ini kalau bisa dimiliki oleh salah satu anggota, salah satu masyarakat, kelompok masyarakat seperti ini, dan diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang lain, maka terciptalah bangsa yang beradab. Karena bangsa adalah kumpulan dari anggota masyarakat-masyarakat ini, kelompok-kelompok masyarakat ini. Kalau bangsa Indonesia beradab, karena kita semua sudah melaksanakan latihan yang seperti yang kita sudah sampaikan, sehingga berubah perilaku kita menjadi lebih baik, berakhlak, maka bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga bangsa-bangsa lain di dunia pun akan menjadi bangsa yang beradab. Dan terciptalah peradaban dunia. Peradaban dunia dimulai dengan peradaban negara. Peradaban negara dimulai dengan peradaban masyarakat. Peradaban masyarakat dimulai dengan peradaban keluarga.
Peradaban keluarga dimulai dengan peradaban diri kita masing-masing. Dan peradaban diri kita masing-masing, salah satunya bisa kita dapatkan di wihara. Sehingga wihara sebagai tempat untuk membangun peradaban mulia memang tepat sekali, apalagi kalau dihuni oleh mereka-mereka yang memang menjalankan adab, akhlak, kemoralan yang baik, sehingga wihara menjadi mercusuar, menjadi mutiara, menjadi intan berlian yang bercahaya. Wihara menjadi lilin yang bercahaya di tengah masyarakat, menjadi panutan di tengah masyarakat, sehingga wihara menjadi pusat peradaban mulia, bukan lagi tempat untuk membangun peradaban mulia, tetapi wihara menjadi pusat peradaban mulia, karena dari situlah seseorang dapat belajar, dapat meniru menjadi orang yang beradab, yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat untuk para anggota Atasilani Theravada Indonesia yang telah memiliki wisma yang sangat indah, yang sudah 2 tahun sejak peletakan batu pertama, dan dalam usia yang singkat seperti yang Bante Subha sampaikan, dalam 4 tahun usia Astinda sudah memiliki tempat yang demikian indah. Semoga dengan bertambahnya usia Astinda, bertambah pula pengabdiannya, bertambah pula kebijaksanaannya, bertambah pula peradabannya, sehingga Astinda menjadi salah satu mercusuar lilin keperadaban yang menjadi contoh bersama-sama dengan Sangga Theravada Indonesia, bersama-sama dengan Magha Budi Wandani serta anggota KBTI yang lain untuk menjadi pusat peradaban masyarakat yang mulia. Semoga hal yang disampaikan dalam kesempatan ini memberikan manfaat, memberikan semangat untuk kita lebih memiliki keyakinan kepada Buddha Dharma dan melaksanakan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi berbahagia, keluarga kita menjadi bahagia, lingkungan kita menjadi bahagia, semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya, Sotihotu. Selamat malam, Bante. Saya Michael Antonio dari Balikpapan. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menjadi umat Buddha yang dapat menumbuhkan kemuliaan dari wihara? Lalu pertanyaan kedua, apakah dengan hidup atau bertempat tinggal di wihara, kita menjadi mulia? Oh, bagus. Ya, Michael, terima kasih pertanyaannya. Langsung dijawab aja, Bante, ya. Mohon izin, ya. Boleh. Baik, silakan, Bante. Ya, menjadi mulia itu bukan karena tempat, ya. Jadi ini saya menjawab yang pertama, yang kedua dulu. Jadi apakah dengan tempat di wihara bisa jadi mulia? Enggak. Tempat tidak menunjukkan Anda mulia atau tidak. Anda mau di istana pun tidak menunjukkan Anda mulia atau tidak. Anda di gubuk pun juga tidak menunjukkan Anda mulia atau tidak. Kemuliaan dalam hal ini tentu peradaban, ya. Peradaban mulia itu ditunjukkan dengan perilaku. Perilakunya yang penting. Cara berpikir, cara berbicara, itu yang penting. Karena peradaban itu dari kata adab. Adab itu akhlak, akhlak itu adalah kemoralan sebetulnya. Nah, wihara, bangunan, itu hanya salah satu bagian dari peradaban. Tapi tidak menunjukkan kemuliaan. Cuman karena tema kita hari ini adalah wihara sebagai tempat untuk membangun peradaban mulia. Nah, ini tempatnya memang bisa, karena di wihara ada banyak pendidikan, ya. Kalau tadi program pendidikan Atasilani yang barusan disampaikan ini memang banyak pendidikannya, cuman masih kurang yang tadi saya sampaikan adalah pendidikan kepribadian. Jadi bagaimana menjadi pribadi, berlatih menjadi pribadi yang bisa
diterima di masyarakat dengan lebih nyaman. Ini mungkin nanti akan bisa ditambahkan. Nah, kemudian wihara itu hanya tempat saja. Nah, Anda punya kewajiban untuk menjalankan sendiri. Nah, apa yang harus dijalankan? Sebagaimana tadi yang disampaikan, yang itu juga bagian dari anggota nikaya, adalah Anda harus punya keyakinan, Anda membangkitkan keyakinan Anda. Bagaimanapun caranya, Anda usahakan punya keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian dari keyakinan Anda itu terdorong untuk melaksanakan kemoralan, belajar lebih banyak lagi, dan belajar itu tidak harus di wihara, di mana saja bisa, walaupun wihara nanti disediakan perpustakaan, perpustakaan fisik maupun perpustakaan digital. Ini juga harus ada. Nah, jadi wihara ini bisa untuk belajar, kemudian mengembangkan kerelaan bersifat materi maupun waktu, keakuan, dan lain sebagainya, dan kebijaksanaan. Ini semua bisa diperoleh dari mana-mana. Tetapi kalau Anda tinggal di wihara, Anda harus menjadi orang yang berusaha menjadi contoh. Jadi kalau di wihara itu jangan kelakuannya nggak benar. Karena nanti orang akan melihat, loh wihara aja orang kelakuannya nggak benar, apalagi yang di luar wihara. Nah justru ketika Anda tinggal di wihara, Anda harus punya kelakuan yang benar. Nah kalau tadi ada anak-anak dilatih untuk tinggal di wihara, dilatih dengan berbagai kegiatan, supaya dia tahu bagaimana caranya tinggal di wihara. Nah, itu diharapkan supaya nanti setelah dia terbiasa, punya kelakuan yang baik, punya ucapan yang baik, punya cara berpikir yang baik, itu nanti terbawa sampai ke rumah. Jadi peradaban mulia tadi sudah dididik di Wisma, kemudian dibawa ke rumah. Dan ke rumah mungkin akan ditiru orang tuanya, ditiru kakaknya, ditiru adiknya. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Jadi, Anda melihat wihara itu sebagai tempat berlatih saja. Nah, kemudian pertanyaan Anda, bisa nggak saya ke wihara menumbuhkan itu? Bisa kalau Anda mau belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, ya sama saja, walaupun tinggal di wihara ya tidak akan ada manfaatnya, karena dari dirinya tidak mau belajar. Di dalam Dhamma disampaikan, kita yang diharapkan seperti lidah, yang begitu kena sayur, sudah bisa merasakan sayurnya asin, manis, pedas, dan lain sebagainya. Jangan seperti sendok, direndam hari semalam, direndam 1 minggu dengan sayur pun tidak bisa merasakan. Kita kalau jadi sendok, tinggal di wihara puluhan tahun juga tidak merasakan manfaatnya. Kelakuan kita tetap jelek, ucapan kita tetap kasar, cara berpikir kita tetap negatif. Tapi kalau kita ini seperti lidah, baru tinggal semalam 2 malam saja, kita sudah memiliki adab yang baik. Nah, itu tadi yang Anda katakan, dengan pergi ke wihara, kalau Anda bisa seperti lidah yang belajar mengenali dan mempraktekkan dharma, menjadi kebiasaan hidup Anda, maka Anda bisa menjadi orang yang beradab. Beradab pun beradab yang mulia. Begitu ya, atas pertanyaannya. Ya, cukup ya Michael ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Sama-sama. Ya, sering-sering ke wihara. Tapi di wihara ataupun bukan di wihara, tetap berucap, berpikir, dan berbuat yang baik. Begitu kira-kira Bante ya. Ya, kemudian ada yang raise hand, Atasilani Nimanawasini. Silakan. Ada di mana nih? Sila satu. Saya di Silakan, Batu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yani. Oh, iya baik. Terima kasih Bante, selamat malam. Saya Atasilani Nimanawasini Bante. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik dan sangat menginspirasi Bante. Ya, saya di sini izin bertanya Bante. Sebagai seorang Atasilani, seperti yang tadi disampaikan oleh Bante, harus memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik begitu. Dan tentunya kan harus percaya diri begitu Bante. Menurut Bante bagaimana atau dari mana kita bisa mulai agar memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu Bante? Demikian, terima kasih Bante. Ya. Ya, silakan Bante, meningkatkan PD ini. Ya, sekarang begini ya, kita itu manusia, jangan hanya
melihat ke atas yang membuat kita menjadi rendah diri. Melihat orang yang punya kelebihan dibandingkan kita, itu membuat kita rendah diri. Jadi aduh, si A ini punya ini, si B itu pinter itu, kita jadi rendah diri. Dan kita kalau terus dimasuki pola pikir seperti itu, kemana-mana kita menjadi rendah diri, karena kita menggunakan ukuran orang yang lebih tinggi dari kita. Atau kita gampang melihat orang yang lebih rendah dari kita. Si C itu kayak gitu, si D kayak gitu. Kecil lah dia. Kita menjadi orang yang sombong. Nah, rendah diri dan sombong ini bukan sikap yang tepat untuk seseorang, apalagi sebagai biharawan, biharawati. Kita hendaknya di dalam masyarakat, kita harus punya pengertian yang seimbang, bahwa diri kita ada yang lebih tinggi di antara diri kita, tapi juga ada yang lebih rendah. Sehingga kita ini biasa saja. Kita juga punya kekurangan dan kelebihan. Orang lain juga punya kekurangan dan kelebihan. Ini yang kita tanamkan di dalam diri kita. Sehingga kita, kemana saja kita pergi, kita punya keyakinan pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang dia punya kelebihan dibandingkan saya. Misalnya, dia punya rambut. Dia kan jelas kelebihan dibandingkan saya. Tetapi, saya punya kelebihan yang lain. Misalnya apa? Saya menggunakan jubah, kamu kan nggak pakai, misalnya begitu bagi yang punya rambut. Nah, sebaliknya kita kadang menghina, bahkan kepada yang punya rambut, kamu masih berambut, gaya lu, gini-gini. Loh, dia mungkin dia masih berambut, karena dia masih menunggu orang tuanya, mau merawat orang tuanya. Kita malah nggak mampu merawat orang tua. Jadi dia sebetulnya punya kelebihan dibandingkan kita. Orang yang kita hina ternyata dia punya kelebihan dibandingkan kita. Orang yang kita anggap hebat, ternyata dia punya kekurangan. Nah, dengan cara seperti ini, kita kemudian menjadi lebih tenang. Menghadapi setiap orang itu kita lebih tenang. Kamu punya kelebihan, tapi juga pasti punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan, tapi juga pasti punya kelebihan. Kita sama-sama sebagai manusia. Nah, sudah begitu, kemudian kita nanti lebih mudah bersosialisasi. Karena sosialisasi itu kita merasa minder, itu karena kita ketemu orang yang kita anggap lebih hebat. Atau kita merasa ada gunanya saya bertemu orang yang lebih rendah. Padahal orang yang lebih hebat, lebih rendah, itu sama saja. Mereka punya kekurangan dan kelebihan sama dengan kita. Nah, tapi tentu ini juga perlu ada pelatihan-pelatihan. Yang tadi saya sudah sampaikan di dalam bidang pendidikan, nanti di Astinda, itu juga mungkin perlu ada belajar rasa percaya diri. Bagaimana sih rasa percaya diri? Itu nanti ada ilmunya sendiri. Saya tidak bisa ucapkan atau saya jelaskan di sini, karena itu butuh pendidikan yang cukup. Nah, kemudian nanti Anda belajar bergaul itu, Anda biasanya bergaul dengan siapa dulu yang mudah. Misalnya, saya paling mudah bergaul dengan yang seumuran dengan saya. Oke, Anda mulai dari situ. Kemudian Anda mengalami kesulitan kalau bergaul dengan siapa ya? Saya agak sulit bergaul dengan orang tua. Oke, kalau gitu kamu bergaul dengan satu orang dulu saja. Nah, jadi karena kita bergaul dengan satu orang saja, kan seperti dengan orang tua kita sendiri. Nah, akhirnya kita bisa. Nah, coba sekarang kamu dengan 2 orang. Kok makin bisa? 3 orang, 4 orang, 10 orang. Nah, itu pelatihan. Dan akhirnya bergaul dengan 1 orang, bergaul dengan 1000 orang, tua, sama aja. Demikian pula aku sulit loh bergaul dengan anak kecil. Oke, kamu sulit, kita bergaul dengan 1 anak dulu. Sudah bisa 2 anak, 3 anak, 10 anak, sama nanti semua. Dan akhirnya pergaulan itu gampang. Dan tentu nanti juga perlu di dalam pertemanan, ini akan ada namanya yang disebut kalyanamita, saling mengingatkan. Itu kalau teman kita ngomongnya terlalu kasar, teman boleh seangkatan, sesama kalyanamita itu boleh mengingatkan, kamu kalau ngomong jangan gitu, bisa enggak? Kalau misalnya ngomongnya diperhalus sedikit, kan kita ini sekarang sudah tinggal di biara, harus menjadi adab yang baik. Cobalah ngomong yang agak halus. Kan kamu niatnya ngomong, misalnya, jangan duduk di situ, misalnya.
Kamu kan niatnya mau ngomong itu, tapi kan itu umat, itu kan juga sesama kalyana mita. Kan kalau kamu katakan, jangan duduk di situ dengan nada yang keras kan juga nggak enak. Coba kalau kamu bisa mengubah dengan kalimat yang lain, misalnya, coba bisa nggak duduk di tempat lain, tempat ini mau saya bersihkan. Nah, dengan cara seperti itu, pelatihan-pelatihan seperti itu hasilnya nanti menjadi kebiasaan. Kita ini kan kebiasaan dari masa kecil kita. Nah, sekarang kita perbaiki di wihara ini supaya menjadi kebiasaan yang baru. Itu tadi yang saya pesankan kepada Atasilani di dalam satu kelompok, di dalam kepengurusan, bahwa gabungan dari Atasilani ini dari banyak tempat, banyak keluarga yang berbeda budaya, berbeda kemampuan, kepandaian, dan lain sebagainya. Latar belakang budaya, latar belakang keluarga berbeda-beda. Nah, ini untuk memberikan satu persepsi yang kurang lebih sama, ini butuh latihan. Nggak bisa hanya asal-asalan kemudian otodidak semua, nggak bisa. Ini ada sistemnya. Nah, kalau kita sudah banyak, kita bikin sistem. Ya, karena kalau nggak seperti itu, nanti jadi acak-acakan, karena standarnya nggak sama, kemampuannya nggak sama. Gitu. Kalau yang tinggi nanti menjadi sombong, yang rendah menjadi minder. Nah, jadi harus disamakan persepsinya. Ya, itu butuh pelatihan. Nanti satu ketika mudah-mudahan Anda kan sebagai anggota Astinda, satu ketika Anda akan mendapatkan pelatihan bagaimana meningkatkan kepribadian sehingga ada rasa percaya diri untuk berceramah, untuk bergaul, untuk berbicara dengan orang tua dan lain sebagainya, dengan anak-anak dan lain sebagainya, Anda punya percaya diri. Ya, begitu, Pak Silani. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Mandami. Terima kasih atas Silani Nimanawas ini. Jujur saya juga kagum dengan atas Silani, minimal di Malang itu dingin, bangun mesti pagi. Wah, saya cuma berapa hari besok-besoknya izin melulu sama Bante Kanti dulu. Jadi ya memang begitulah kehidupan. Ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita, ada yang di samping kita, depan kita, dan sebagainya. Tapi jalani hidup dengan baik, apalagi dengan bimbingan di sana banyak biku, ada bersama Nera, ada Atasilani, wah pasti PD-nya makin tinggi. Cuma memang saran Bante utama tadi bagus sekali ya, mungkin Silaguna dan teman-teman di Astinda mengenai kepribadian itu memang perlu. Itu memang agak berbeda nanti cara jalan bagaimana, kalau mau foto kakinya satu ke depan dan sebagainya lah gitu kira-kira supaya indah. Ya baik, itu memang ada teorinya seperti itu. Lanjut ini kepada saudara kita nih Bante, saudara Bante, saudara kita semua dari Los Angeles yang selalu hadir ini, Ibu Harita ini. Silakan Bu Harita, raisen dari tadi ya, mohon maaf. Silakan Bu. Pagi ya di sana ya. Terima kasih Bante, thank you Ko Yani. Bante kan di Maharashtra bilang bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Ini masalahnya tetangga saya orang Thai itu sangat religius ya, tiap pagi aja jam 4 udah berdoa, rajin ke wihara. Tapi yang bikin saya kaget kan dia sering curhat ke saya. Ternyata dia itu sering mencuri uang suaminya. Suaminya orang Amerika. Perbedaan usia ada 35 tahun lebih lah gitu kira-kira. Jadi karena itu saya kan kaget, apakah saya berhenti bergaul dengan dia? Kalau saya berhenti bergaul dengan dia, berarti saya menjudge seseorang gak baik. Bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, menarik sekali. Jadi di dalam masyarakat, seperti yang barusan saya juga sampaikan, kita ketemu dengan orang yang lebih baik daripada kita, dan ada yang lebih buruk daripada kita. Tetapi ingat, yang lebih buruk dari kita satu sisi itu, bisa juga dia punya kebaikan yang lebih dibandingkan kita di sisi yang berbeda. Tetangga yang tadi, mungkin dia punya kekurangan yang kita tidak melakukan, yaitu misalnya mengambil uang dari pasangannya. Tetapi mungkin dia punya nilai kelebihan, yaitu dia rajin baca paritan dan sebagainya. Nah, apakah itu menghalangi pergaulan kita? Tidak. Kita tidak usah ngurusi yang dia melakukan.
yang kita tidak suka, kita urusan saja dengan yang kita suka. Karena kalau kita nanti, yang tadi dikatakan di dalam Dhamma tadi, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Tapi kemudian kan ada juga kata-kata dalam Dhamma yang mengatakan, kalau tangan tidak luka, pegang racun pun tidak masalah. Jadi kalau batin kita sudah kuat, kita bergaul dengan siapa saja nggak masalah. Ya, apalagi kalau di rumah nggak ada suami, kan apa yang mau diambil? Kan tidak ada. Jadi itu tidak perlu menghalangi pergaulan kita. Jadi kita tetap bisa saja bergaul dengan dia, kita mengambil nilai-nilai positif yang ada di dia, demikian pula dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain dan punya kekurangannya, abaikan kekurangannya, kita nggak usah pusing. Karena kita tidak akan meniru, kita jadikan kekurangan dia sebagai pelajaran, supaya kita tidak melakukan. Kemudian kita mengambil nilai-nilai positif dan kita tetap bergaul dengan dia, tidak masalah. Ya, karena kita pun juga punya kekurangan. Kenapa orang lain kok mau bergaul? Karena orang lain bisa memaklumi kekurangan kita dan melihat kelebihan kita untuk dijadikan teman dengan dia. Begitu ya. Jadi jangan terlalu gampang membatasi. Nanti ada si A omongannya suka gosip, abaikan gosipnya, itu sudah kita abaikan. Begitu dia gosip, kita nggak usah pusing. Tapi kita masih berteman dengan dia dan kita membahas hal-hal yang lain selain gosip. Misalnya bagaimana ya membahas mungkin tempat-tempat yang indah di dunia yang kita mau kunjungi misalnya, kan bisa. Ada juga si A itu suka mukuli pasangan hidupnya, itu urusannya dia, itu rumah tangganya dia, tapi dia itu pandai di dalam misalnya teori dharma misalnya, ya sudah kita belajar aja teori dharmanya, masalah prakteknya apa kita nggak mau pusing. Walaupun tadi saya sampaikan kadang-kadang kita lalu menertawakan, kamu kelakuannya gitu kok, teorimu muluk-muluk, tapi kita perlu untuk belajar dhamma dari dia, ya kita belajar aja, kelakuannya nggak usah ditiru. Kan kita bisa milih yang baik dan yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita jalani dengan kebijaksanaan, gitu ya. Modana Bante, boleh tanya satu lagi nggak Ko Yani? Boleh lah ya, ini dari jauh ini Ibu Harita selalu hadir dengan tamu. Silakan Bu. Thank you, Bante. Saya itu kan hobi bertanam ya. Kemudian beberapa hari yang lalu ini saya jadi merasa rada terganggu hati saya karena kan saya bikin kompos sendiri. Dan di kompos itu kalau udah jadi bagus itu kan banyak cacing tanahnya. Pada saat saya pakai kan saya sendok pakai scoop itu pasti ada cacing yang kepotong. Menurut teori cacing kepotong itu kan nggak mati ya, sebenarnya masih bisa kayak buntut cecak lah, kalau putus masih hidup bisa bertumbuh lagi. Apakah itu saya sudah menciptakan karma buruk telah menyakitin makhluk lain, Bante? Walaupun saya sudah coba hati-hati, Bante, sekopnya dari samping gitu loh, Bante. Toh kadang-kadang tidak terhindar kepotong itu cacing. Terima kasih, Bante. Iya, karma adalah niat. Jadi kalau Anda tidak punya niat untuk melakukan sesuatu yang buruk, ya bukan karma buruk. Cuman kalau itu sudah kejadian, ya kita harus lebih hati-hati lagi. Sudah hati-hati, tapi bisa lebih hati-hati lagi. Karena, ini ternyata berpotensi punya makhluk hidup nih, ada makhluk hidupnya ini. Ya. Tapi karma adalah niat. Kalau Anda tidak punya niat, ya tentu tidak termasuk karma buruk. Begitu ya. Oke. Makasih, Bante. Semoga sehat selalu, Bante. Ya, semoga Ibu juga sehat selalu, walaupun sudah musim dingin, ya, dengan maju 1 jam, tapi mudah-mudahan tetap selalu sehat. Terima kasih. Selamat terus, sukses, berjuang terus untuk Dharma. Terima kasih, Ibu, dari jauh selalu hadir ya. Baik, mungkin pertanyaan tertulis dulu kali ini ya. Ada yang chat ya, kita boleh ditampilkan yang mana? Silakan kalau ada. Ini waktunya kita mesti agak cepat nih pertanyaannya karena kelihatannya banyak ini pertanyaan. Ada berapa nih, 1000? Oh ya udah, oke, silakan. Namanya Asilani Ratana Girani dari Sodong, Tangerang, izin bertanya, bagaimana menumbuhkan keyakinan di tengah zaman yang semakin modern dan masyarakat bergelut dengan dunianya sendiri, sehingga keyakinan semakin memudar, padahal
beberapa tempat ibadah, khususnya tempat ibadah agama Buddha, semakin banyak, namun semakin sedikit umat yang ada. Wah, ini curhatan ini, Bante. Silakan, Bante. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya masalah kemoralan yang kita bahas itu tidak ada hubungannya dengan zaman ya. Zaman dulu 3000 tahun yang lalu, zaman sekarang modern, zaman 3000 tahun yang akan datang yang jauh lebih modern daripada hari ini. Sebetulnya masalah manusia itu sama, ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tidak menyadari hidup ini yang berubah, itu problem. Karena tidak menyadari hidup berubah, maka berpisah dengan yang dicinta menimbulkan ketidakpuasan. Berkumpul dengan yang dibenci juga tidak puas, itu problemnya. Nah, jadi sekarang, wihara makin banyak, kok umatnya makin sedikit. Loh, ya ini karena pandemi. Tetapi Anda ingat baik-baik, nanti selesai pandemi pun, kalau kita selalu menggunakan kegiatan ini dalam jaringan seperti sekarang, karena saya merasa kegiatan dalam jaringan ini jauh lebih bermanfaat ya. Seperti tadi misalnya, Ibu Harita dari Los Angeles saja bisa ikut. Coba kalau sekarang saya hadir dalam rangka 2 tahun Wisma Atasilani, saya hadir di lokasi, kemudian hanya di lokasi itu, hanya berapa orang yang mendengar? Sangat sedikit. Tapi dengan adanya dalam jaringan, kita ini bisa didengar oleh banyak orang, ya sekarang ini sudah sekian ratus orang, kemudian mungkin di YouTube juga ada sekian banyak orang, kemudian di YouTube sendiri nanti akan terdokumentasi. Sehingga yang orang hari ini kebetulan tidak bisa hadir, tidak bisa ikut, karena kebetulan ada acara-acara yang lain, dia bisa membuka di kesempatan yang lain. Ini jauh-jauh lebih bermanfaat. Nah, sekarang, nanti kalaupun sudah masa pandemi, saya inginnya akan ada kegiatan dalam jaringan terus. Sehingga saya juga akan mengisi dalam jaringan terus. Nah, sekarang wihara dibangun untuk apa? Misalnya Wisma Atasilani dibangun untuk apa? Wisma Atasilani dibangun untuk orang-orang yang ada di sekitar di situ. Kemudian di situ juga disediakan layar ataupun monitor, sehingga nanti ada bimbingan dalam jaringan. Nah, orang situ yang belajar. Kalau sekarang Anda hanya mengukur orang yang datang di wihara, Anda nanti hanya jadi tukang sensus. Berapa orang hari ini yang ke wihara? 1, 2, 3, 4, 5. Kok sedikit sekali ya? Padahal kalau kita dalam jaringan, banyak sekali. Nah, ini kalau mungkin hari ini di Wisma Atasilani itu ada kegiatan, mungkin yang hadir ya hanya Atasilani saja. Di Dhamadipa kalau yang ada yang hadir, mungkin ya Atasilani atau dengan beberapa samanera saja. Di tempat lain hanya beberapa biku saja. Di tempat lain dan seterusnya hanya umat-umat sedikit dan seterusnya. Tapi kalau ini dikumpul-kumpul, bahkan Bante Subapanyo dari ujung perbatasan Indonesia pun bisa hadir. Nah, ini dalam jaringan manfaatnya seperti ini. Ini yang saya sampaikan sebelum pandemi ketika tadi Pak Yani menyampaikan di awal pertemuan kita. Jadi kita sekarang menghadapi kemajuan ini sudah nggak berbicara tentang jumlah orang yang ke wihara. Karena sekarang wihara itu sudah dalam jaringan, wihara online semua. Ini nanti makin ke depan, ini wiharanya sudah semakin mudah sekali dihubungi secara online. Nah, kalau sudah begitu, sudah bukan waktunya. Sekarang kalau ada orang kadang mengatakan, Bante tolong datang Bante ke wihara di tempat kita, maaf kami sudah bukan waktunya. Itu waktu sebelum ada dalam jaringan. Anda terlambat ngomong itu, sudah 2 tahun terlambat. Nah, karena apa? Karena nanti selesai pandemi pun saya akan melayani hanya dalam jaringan saja. Sehingga tidak ada kunjungan-kunjungan itu. Biarlah kunjungan itu orang lokal. Nah, nanti memang akhirnya kita ini justru akan secara global, bukan lokal-lokal seperti itu. Ya. Nah, jadi saya melihat kemajuan zaman justru membantu membangkitkan keyakinan kita umat Buddha. Karena sekarang kita lalu lihat, walaupun saya di tempat yang jauh, walaupun saya di pelosok dunia, saya masih bisa belajar Dhamma, dan itu membangkitkan semangat. Bahwa ternyata teman-teman saya juga banyak dari berbagai negara, juga banyak. Ya, karena itu
ya bolehlah Anda berpikir masih tentang lokal, tapi nanti satu ketika Anda akan memahami bahwa kita ini sekarang sudah bersifat global. Pembinaan Dharma sudah bersifat global. Nanti tidak lama lagi saya juga akan bergabung dengan kelompok-kelompok umat Buddha yang dari Indonesia, dari luar negeri, dan dari berbagai tempat di dunia akan bergabung juga untuk berceramah bersama. Jadi ini sudah global. Maaf ya, sudah tidak lokal lagi ceritanya sekarang itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan dimanfaatkan sehingga di masa depan Anda tidak kaget kalau hanya ketemu monitor-monitor di wihara dan Anda duduk di situ mendengarkan Dhamma. Bahkan mungkin di rumah Anda pun Anda bisa mendengar dengan baik. Ceramah-ceramah seperti ini, bahkan orang sakit pun sekarang bisa mendengar. Dulu kalau saya harus ke wihara, orang yang sakit tidak bisa ke wihara karena masuk angin. Pak Yani kan sudah nyampaikan, aduh kena anginnya di Dhammadippa saja sudah masuk angin. Nah, tapi dengan sekarang bisa ceramah dalam jaringan gini, saya bisa datang ke rumahnya Pak Yani Dharma, saya bisa masuk ke kutiknya Atas Silani di Dhammadippa. Ya coba, ini kan luar biasa sekali. Dan ini satu kemajuan yang kita peroleh justru karena ada pandemi kemarin. Kalau nggak ada pandemi, kita nggak belajar teknologi ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Terima kasih. Lanjut Pak Yani. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ya, luar biasa nih. Memang semakin malam semakin hangat. Loh, kok semakin hangat ya? Karena bukan di Malang ini, Bante. Di Jakarta. Ya, baik-baik. Lanjut, ada yang raise hand. Kita hormati dulu teman kita yang raise hand. Silakan Tommy Salim. Silakan. Dibuka, boleh, Tom? Ada di mana kamu? Ya, sudah. Halo, ya sudah Ya, kedengaran. sudah, Tom. Ya, terima kasih Pak Yani atas kesempatannya. Nama budaya Bante. Budaya. Begini Bante, saya dari Bandung, Pak. Oh, oke. Silakan. Perkenalkan, saya Tommy dari Bandung. Ya, saya mau tanya Bante. Jadi kan kalau saya sama istri kan ini sering melaksanakan dana. Khususnya ini kalau misalnya di jalan suka ada yang orang yang membutuhkan nih, tapi dia jualan. Nah, cuman kadang tuh sebenarnya sempat berpikiran nih, barang ini tuh sebenarnya kita nggak butuh. Cuman karena kasihan, kita beli. Nah, tapi setelah dibeli itu barangnya tidak terpakai, akhirnya dibuang juga gitu. Nah, kalau untuk bijaksana itu seperti apa ya, Bante ya? Terima kasih. Okay. Ya, bagus sekali. Baik, Saudara Tommy, bagus sekali. Ini satu kebiasaan yang baik dan mungkin bisa ditiru juga oleh teman-teman yang lain, bahwa kita kadang-kadang membantu orang dengan cara membeli itu juga bagus, karena itu tidak menghancurkan harga diri dia. Karena kadang kalau dikasih uang, dia ngomong, maaf ya, saya bukan pengemis, saya adalah penjual. Bagus, nah, kita kemudian beli. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menyampaikan begini, oke, ini barang sudah saya terima ya, terima kasih. Bisa enggak nanti kamu kasihkan kepada orang lain? Nah, itu ada beberapa juga begitu. Saya sudah melihat beberapa orang juga umat Buddha ada yang menyampaikan begini. Jadi dia beli makanan, kayak pisang goreng begitu. Dia ngomong gini, saya beli pisang gorengnya ya, katakanlah 10. Kemudian saya beli lagi 50 pisang goreng, tapi kamu kasihkan nanti orang-orang yang datang. Jadi kalau ada orang beli, kamu boleh gratiskan dia. Atau kamu kasihkan ke orang lain yang memerlukan. Dan akhirnya itu jadi memberikan manfaat. Dia hanya butuh 5, ya dipakai 5, kemudian sisanya didanakan. Itu tidak menyinggung orangnya ya terima kasih, terus nanti orang akan ngomong, loh nanti kalau disalahgunakan gimana? Loh memang niat kita akan mau berdana. Kalau sekarang dia menyalahgunakan, ya itu urusannya dia. Yeah. Tapi sekarang kita niatnya mau berdana, nah ini kamu kasihkan ke orang lain. Nah Anda juga begitu, kalau Anda sekarang merasa, loh ini barang nggak butuh, oke, sekarang barang ini sudah saya beli, kamu nanti kasihkan ke orang yang merasa membutuhkan ini. Nah, itu juga boleh. Ya, tapi yang jelas, sikap Anda sudah betul. Anda sudah melakukan kebajikan yang baik. Anda sudah oke lah di dalam peradaban ini, termasuk sudah bagus karena Anda sudah mengembangkan kerelaan. Ya, bisa ditiru sama teman-teman yang lain juga itu. Begitu, terima kasih, Saudara Tommy, silakan.
Lanjut. Terima kasih Bante. Saya selalu Bante. Baik, terima kasih Tommy. Saran saya sering-seringlah berdana ke Astinda. Wah, karena ini acara Astinda. Ya, tapi tetap semangat berdana itu berbagi itu luar biasa. Memang perlu dilatih. Pertanyaan chat dulu ya, dari chat lagi ya sekali. Tolong Sila bisa ditampilkan pertanyaan tertulisnya. Ini banyak yang raise hand, mungkin masih keburu nggak waktunya. Silakan. Pertanyaan tertulis dulu deh. Radit, nah ini. Siswa SD Dharma Putra kelas 5. Bante, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk rela pergi ke wihara? Oh, ini ada yang senada ini Bante. Malah dia bertanya, ayahnya yang sudah 80 tahun nggak mau datang ke wihara, hanya maunya sembahyang Icapgo gitu kira-kira. Ya, silakan Bante. Iya, bagaimana ya kita supaya rela ke wihara? Nah, sebetulnya ada dari dua sudut ya. Kalau ini kan pertanyaan dari umat menuju ke wihara, kok saya rasanya males ya. Kenapa ini? Karena kadang-kadang penyelenggara wihara itu kurang memberikan kebahagiaan untuk yang datang. Ini yang tadi berbicara kita tentang manajemen wihara. Jadi ada cueknya. Umat Buddha ini dalam beberapa hal, saya tidak merasa seluruhnya, tapi ada sebagian, kalau pas mau cari dana itu ramah. Tapi kalau pas sudah tidak butuh dana, itu agak kurang ramah. Nah, jadi kadang-kadang orang ketika datang ke wihara harusnya tetap ramah. Diramahin maksud saya oleh orang-orang yang ada di wihara, tapi kadang-kadang cuek, malah situ si orang tuh cerewet sekali tuh kalau ke wihara abaikan aja. Loh, dia cerewet ya urusannya dia. Ya, tadi kan kita sudah bahas. Tapi masalah dia ke wihara itu menjadi tanggung jawab kita. Bahwa kita harus ya menyantuni dia, kemudian menyambut dia. Kemudian ada mengatakan lagi, sudahlah, itu orang itu nggak pernah berdana. Abaikan saja, percuma kita ngomong-ngomong daripada toh dia juga nggak dana, loh kita kok ngukurnya dari dana, ya tapi itu ya ada. Nah ini kita abaikan, kita berpikir yang objektif. Ada umat datang ke wihara, apakah itu umat ataupun simpatisan Buddhis, dia datang ke wihara, ya kita sambut dengan senyuman, kemudian kita tanya duluan, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Nah, bukan, kenapa kamu ke wihara? Ngapain datang ke sini? Nah, apalagi kalau yang sudah lama nggak datang, itu tambah gitu, tumben kamu datang. Sebetulnya itu sangat menyakitkan, katanya coba diterapkan pada dirinya sendiri, itu menyakitkan. Ya, jadi, apa yang bisa saya bantu ya? Nah, dengan ramah, dengan senyum, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat orang itu kalau datang merasa feel at home. Merasa di rumah, nyaman. Nah, sehingga nanti anak-anak ataupun siapa pun juga, tadi dia merasa senang ke wihara. Tapi kalau enggak, untuk apa aku ke sana cuma dicuekin sih? Nah, seperti tadi ada bapak yang hanya mau hanya mau sembahyang saja Icapgo. Enggak apa-apa, dia sudah mau sembahyang Icapgo boleh. Cuman sangat baik ketika datang itu terus disambut. Jangan, ini cuma sembahyang Icapgo, abaikan aja. Sudah biarin aja, dia nanti ngambil dupa-dupa sendiri, dia mau kemana-mana terserah sendirian aja. Lu tidak, lu disambut, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Oh ya, saya mau sembahyang. Oh ya, silahkan. Nah, kemudian sudah sembahyang selesai, kemudian ada hal-hal yang bisa saya bantu. Enggak, saya mau pulang aja. Oh, enggak apa-apa. Tapi tiap kali seperti itu. Dan kadang-kadang nanti kalau ada kesempatan diajak ngobrol, makan-makan dulu sini. Ini kebetulan tadi ada yang ulang tahun di wihara, ayo makan-makan bareng. Nah, sambil makan sambil ngobrol. Sehingga dia merasa punya teman. Karena punya teman, dia datangnya tidak Icapgo lagi. Tidak tanggal 1.15, karena dia merasa punya teman. Nah sekarang dia tanggal 1.15 selalu datang 20 tahun. Tapi tidak ada satu pun yang dia kenal di wihara itu. Nah kalau sudah begitu, apa dia terus mau
Aku mau ke sini, mau makan, mau ngobrol sama siapa? 20 tahun yang satu pun nggak kenal. Kenapa satu pun nggak kenal? Karena semua orang ngomong, dia itu toh kalau datang cuma sembahyang. Sama kita dicuekin. Dicuekin urusan dia, tapi kan kita boleh tidak cuek dengan dia. Karena kita yang tuan rumah. Nah ini kan yang hal-hal yang seperti ini yang kita harus kembangkan di dalam kegiatan kita di biara itu, sehingga orang itu datang merasa feel at home. Nah, anak ini sebetulnya atau si penanya ini mewakili banyak orang. Banyak orang. Sejak zaman saya belum kenal agama Buddha sampai hari ini masih ketemu tokoh-tokoh, masih ketemu oknum-oknum yang di biara itu kurang ramah. Tidak mudah tersenyum, tidak mudah menyambut orang dengan baik, sehingga orang agak tidak nyaman ke wihara. Nah ini sistem ini yang harus kita perbaiki, supaya jangan hanya kalau cari dana saja dia mukanya manis, tetapi juga kepada siapapun juga, bahkan bukan yang donatur pun, dia tetap manis, tetap tersenyum, dan tetap punya kerelaan untuk membantu. Sehingga hasilnya nanti orang-orang pun rela ke wihara. Dan di wihara sendiri, karena dia menjadi pusat untuk peradaban, dia bukan hanya kebaktian baca parita saja, tapi ada banyak kegiatan. Sehingga nanti anak-anak pun, atau siapapun juga begitu datang itu, dia merasa, aku suka ada vokal group, dia bisa ikut. Aku suka diskusi dhamma, dia bisa ikut. Aku suka belajar ceramah dhamma, dia bisa ikut. Aku suka belajar kepribadian, dia bisa ikut, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah pusat budaya, itulah pusat peradaban. Itulah peradaban yang mulia, karena di biara dia akan mendapatkan banyak hal selain hanya puja bakti saja. Karena kalau biara hanya untuk jadi puja bakti, ya saya puja bakti di rumah juga bisa. Tapi kalau wihara menjadi pusat banyak hal kegiatan, maka dia akan butuh ke wihara dan dia merelakan waktunya untuk ke wihara. Begitu jawabannya. Silakan Pak Yani, pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bante, luar biasa. Satu poin yang ingin saya garis bawahi, bahwa supaya orang merasa nyaman, comfortable ketika datang ke wihara menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga orang jadi tertarik untuk datang lagi ke wihara ditemani. Benar sekali yang Bante katakan bahwa sudah sekian tahun orang dicuekin datang ke wihara, tapi begitu mau ada galang dana ditanya-tanya, ini selesai udah lagi, waduh. Ya tapi fenomena itu harus kita sadari dan harus kita perbaiki kira-kira. Ini mohon maaf Bante, ini pertanyaan banyak sekali nih. Boleh izin Bante, nanti panitia Astinda akan menanyakan Bante secara tertulis ya, yang belum terjawab, dan mohon izin Bante untuk menjawab tertulis. Kemudian nanti akan dijawab di IG Astinda, gitu Bante. Boleh ya Bante ya? Saya kira sih pertanyaan yang belum terjawab ya nggak usah dijawab lah, itu kan nanti kesempatan lain ada. Nanti kalau tanya jawabnya harus dihabiskan kan ya repot juga. Iya, banyak sekali sih Bante. Iya. Mungkin satu kesempatan terakhir nih yang panitia ya, sila ya teman kita yang sudah raise hand dari tadi menghormati teman yang mau bertanya secara langsung. Leng Novur Gunawan, wah namanya Leng Novur nih. Silakan Pak, pertanyaannya. Bapak dari mana Pak? Silakan, Pak. Silakan Pak. Selamat malam Pak Yani Bandoan Bante. Saya dari Bekasi. Oh. Tempatnya Kusala Cita, Bante Damiko. Oh, Bante Damiko. Iya. Namanya nggak salah kan ya, Leng Novur gitu ya? Iya, panggil Aleng sehari-hari. Leng Novur itu Aleng, lahir November, kampung saya Sungai Purun di Pontianak sana itu. Oh. Jadi saya bikin nama sendiri waktu mau ke Jakarta itu. Kalau Gunawan tuh mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Pak Alek, silahkan. Ya, memang kalau untuk perkembangan sasana Buddha saya kira tidak sulit ya dengan yang sudah Bante sampaikan dengan secara global.
banyak harus dijangkau, itu memang butuh kerja keras dari para itu ya, ya upasita dan umat awam lah, terutama itu yang punya kepedulian. Cuma selama ini kalau kita ke Viara dengar khotbah kan sering ya seperti Jum juga ngajun pertanyaan. Itu mungkin itu biasa. Mungkin saya lebih suka kalau bisa mungkin Bante yang milih orang terus ditanya sejauh mana pemahamannya terhadap paparan yang disampaikan, dia bisa terima gitu. Sehingga jangan orang ditanya dia nggak ngerti dari A sampai Z, dia hanya duduk tapi nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Bante itu. Itu mungkin lebih proaktif mungkin. Gitu. Soalnya saya rasa di Viara saya sering ketemu teman, kalau tanya dia nggak mau, tapi begitu keluar banyak masalah dia malah nanya kita. Saya bilang kenapa nggak tanya Bante tadi, malah nanya saya kan nggak punya kemampuan gitu. Itu mungkin kira-kira mohon petunjuk arahan dari Bante. Terima kasih Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, baik, terima kasih Pak Aleng. Ya, silakan Bante. Oh, ini Pak Aleng jadi usul ini ya. Usul kalau denger ceramah dikasih kuis. Siapa yang ngerti? Kalau ngerti ada giveaway-nya, ada hadiah. Berhadiah payung cantik, berhadiah buku parita. Ya itu bagus juga. Ya, tidak masalah, bisa. Cuman nanti kadang-kadang Zoom-nya terus pada melungker semua, nggak berani ikut Zoom, karena nanti begitu ikut Zoom, ya buka kamera semua, ya emang pertanyaan adalah si A. Wah, jadi takut nanti. Itu sih ide bagus. Tapi kalau tadi sepertinya dari penjelasannya Pak Aleng malah menyampaikan, kenapa kalau tadi di dalam kok nggak tanya Bantenya saja, berarti ini ada masalah lain yang bukan ceramahnya. Nah, kalau bukan ceramahnya, berarti itu ngajak diskusi dhamma. Jadi, tanya jawab dhamma itu nanti ada kesempatan lain. Seperti tadi, bagiannya adalah ada ceramah panjang, kemudian tanya jawab sepanjang ceramahnya. Ini yang tadi, ya. Nah, jadi, satu ketika, ini kan, kalau tadi kan juga itu pengalaman-pengalaman orang. Ya, misalnya, Pak Aleng sendiri kan juga punya pengalaman, aduh, ini saya sebetulnya kan kalau ada orang mau tanya, kan tanya ke Bantenya saja. Nah, ini berarti kan forum tanya jawab. Seperti tadi juga ada yang tanya, saya kalau di biara, apa otomatis bisa menjadi orang yang beradab atau punya peradaban mulia? Nah, kan itu kan pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang dari orang lain. Bukan harus selalu saya yang bertanya. Itu nanti forumnya namanya forum tanya jawab seperti sekarang. Jadi itu sudah ada Pak Aleng. Nah, cuman masalahnya mungkin ini kurang panjang sehingga pertanyaannya banyak yang tidak terjawab. Nah, kenapa saya tidak mau menjawab pertanyaan yang sudah tertanggungkan? Karena sering juga saya ada pertemuan-pertemuan begini dan ada sering sudah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, kalau saya harus menjawab itu kan lama-lama ya puyeng juga saya kalau suruh jawab semua itu. Nah, jadi satu acara kalau pertanyaannya nggak terjawab, nggak masalah. Nanti di lain kesempatan kan bisa ditanyakan di acara yang berbeda juga. Kalau pas karma baiknya berbuah, kan bisa terjawab. Kalau karma baiknya saya masih belum berbuah untuk menjawab pertanyaan Anda, enggak apa-apa, nanti di kesempatan lain, siapa tahu saya lebih punya karma baik untuk menjawab pertanyaan Anda, kan begitu. Jadi, ya kita maklumilah setiap acara, ya kita selesaikan, tanya jawabnya, ya sudah sampai situ. Yang belum terjawab, enggak apa-apa, karena saya belum punya karma baik untuk menjawab pertanyaan Anda. Begitu Pak Aleng, mudah-mudahan bisa dimengerti, forum Anda yang diharapkan adalah forum tanya jawab. Dan itu tidak masalah. Ada satu masa dulu saya dengan Pak Adi W. Gunawan, dengan Pak Ponijan, selama 4 jam tanya jawab terus, itu juga ada. Ya, dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, waduh, kepala juga sampai berbusa-busa, berasap dan berbusa itu. Ya, tapi ya itulah serunya. Jadi itu ada sendiri. Tapi karena ini panitia meminta saya, ada ceramahnya 60 menit, ada diskusinya 60 menit, ya saya ikuti sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Pak Aleng, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Namo Buddhaya Bante dan Pak Yani. Ya, baik, terima kasih Pak Aleng.
Tapi ngomong-ngomong saran tadi Pak Aleng itu bagus juga itu Bante yang tadi Bante perjelas lagi tentang seperti kuis gitu. Bantenya ceramah, umatnya nanti diberi pertanyaan yang bisa dikasih hadiah gitu. Dan itu betul-betul dilaksanakan di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, khususnya untuk acara manula Bante. Jadi biasanya tuh manula ngantuk gitu ya, maaf orang tua suka ngantuk dengerin ceramah. Tapi begitu kita adakan seperti itu, semangat orang pada sampai nyatet. Sampai begitu selesai ditanyakan, panitianya, dayakannya nanya, siapa yang bisa? Wah banyak berebutan. Sampai akhirnya sekarang udah, ya boleh juga untuk menyemangati, sekarang ya udah tidak pakai begitu lagi. Jadi diberikan hadiah, ya betul, payung, atau kipas angin, atau apalah gitu, tanda mata. Ya bagus juga, bisa juga dijadikan sarana untuk mengumpulkan umat banyak gitu. Baik, terima kasih Bante Utamo, luar biasa jawaban pertanyaan semua yang apa disampaikan.